Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafizah Z dari kelas 10 B. Izin untuk menjelaskan salah satu materi dari semester 1 kepada Ustadz. Ya Ustadz. Yang pertama, apa itu virus? Virus berasal dari kata virion yang artinya racun. Virus hidup dengan meminjam perangkat hidup dari sel inang dan mengendalikannya untuk kepentingannya sendiri. Virus adalah agen infeksi mikroskopis yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel organisme inang. Virus tidak dapat melakukan aktivitas hidup di luar sel inang sehingga disebut sebagai parasit intraseluler. Selanjutnya, ciri-ciri virus. Virus berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Virus berukuran sekitar 20-400 nanometer. Virus tidak memiliki struktur sel. Dan virus terdiri dari DNA atau RNA dan lapisan protein. Virus tidak bisa bereproduksi sendiri, atau yang berarti virus membutuhkan makhluk lain yang disebut dengan inang. Selanjutnya bagian-bagian virus. Bagian-bagian virus dimulai dari kepala, yang bagian kepala ini terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Nah, kapsid ini adalah satuan morfologi yang disebut dengan kapsomer, sehingga kapsomer merupakan struktur protein terkecil yang menyusun kapsid. Selanjutnya ada asam nukleat yang terdiri dari DNA maupun RNA, namun tidak dapat diisi oleh keduanya. Setelah bagian kepala terdapat leher virus. Leher virus berfungsi sebagai tempat penyangga kepala virus. Nah, tidak semua virus yang memiliki leher, tetapi hanya virus kompleks saja. Selanjutnya ekor virus. Ekor virus adalah bagian penting untuk meletakkan dirinya ke dalam sel inang, lalu memasukkan materi DNA-nya ke dalam sel inang tersebut. Dan selanjutnya itu ada papan dasar. Papan dasar berfungsi sebagai tempat meletakkannya serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, serabut ekor ini berfungsi sebagai penerima rangsangan untuk menempel pada sel inang. Sedangkan jarum penusuk berfungsi untuk melubangi sel inang supaya DNA atau RNA virus dapat masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya, proses reproduksi virus. Dimulai dari absorpsi, yaitu virus menempel pada permukaan sel inang, dan dilanjutkan dengan penetrasi, yaitu memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang, dan selanjutnya replikasi, yaitu virus diperbanyak oleh sel inang, dan selanjutnya perakitan, partikel-partikel virus itu terbentuk lagi yang baru dan lebih banyak lagi. Selanjutnya, siklus virus. Siklus virus terbagi menjadi dua, yaitu siklus litik dan siklus lysogenik. Yang pertama kita akan membahas siklus litik, yaitu virus menghancurkan sel inang setelah replikasi sehingga disebut sebagai siklus litik. Contoh, virus influenza yang merusak sel saluran pernapasan. Siklus litik atau lisis, yaitu pembahasan virus yang dimana sel inangnya akan pecah sehingga keluarlah virus yang baru yang dapat mencapai sekitar 200.000. Selanjutnya, virus siklus lysogenik, yaitu materi genetik virus yang bergabung dengan DNA yang terdapat pada sel inang dan tidur hingga diaktifkan. Virus yang dalam proses siklus lysogenik ini tidak langsung merusak inang, karena terdapat fase penggabungan DNA virus dengan DNA sel inang yang membentuk profag. Saat sel inang akan melakukan pembelahan, sel inang membuat salinan DNA-nya, maka profag pun ikut tersalin. Contohnya seperti virus herpes. Selanjutnya, peranan virus positif, yaitu pengobatan genetika atau yang disebut dengan terapi gen yang bisa dilakukan secara in vivo ataupun ex vivo yang dapat digunakan untuk memasukkan gen sehat ke sel pasien. Yang kedua, ada itu bioteknologi. Beberapa virus digunakan untuk menghasilkan vaksin dan obat. Selanjutnya, peranan virus negatif, yaitu sebagai penyebab penyakit, yang banyak virus menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan sebagai epidemi dan pandemi seperti SARS atau COVID-19.
Contoh penyakit akibat virus ada itu HIV, flu, rabies, COVID-19, dan lainnya. Cara mencegah penyebaran virus yaitu terdiri dari vaksinasi, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Vaksinasi adalah cara paling efektif untuk melindungi diri dari infeksi virus tertentu. Mencuci tangan mengurangi risiko penularan virus yang menempel pada tangan. Menjaga jarak dengan cara menghindari kontak dekat untuk mencegah penyebaran melalui udara ataupun menggunakan masker. Perilaku sehat untuk mencegah virus diantaranya adalah mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan mencuci tangan. Nah, saatnya adalah kuis. Apa yang dimaksud dengan virus? A. Mikroorganisme yang dapat hidup di luar tubuh inang. B. Agen infeksi yang hanya hidup di dalam sel inang. C. Organisme yang memiliki struktur sel lengkap. D. Makhluk hidup yang bisa berkembang biak sendiri. Jawabannya adalah B. Agen infeksi yang hanya hidup di dalam sel inang. Pertanyaan selanjutnya. Virus tidak dapat hidup atau berkembang biak tanpa A. Cahaya matahari, B. Makanan, C. Sel inang, D. Air. Jawabannya adalah C. Sel inang. Pertanyaan selanjutnya. Apa fungsi dari kapsid pada virus? A. Sebagai sumber energi, B. Melindungi materi genetik virus, C. Menghasilkan oksigen, dan D. Menyusun DNA virus. Jawabannya adalah B. Melindungi materi genetik virus. Selanjutnya, pada siklus litik, virus akan A. Menyatu dengan DNA sel inang, B. Menghancurkan sel inang setelah replikasi, C. Tetap tidur di dalam sel inang, D. Hanya berkembang biak dalam sel tertentu. Jawabannya adalah B. Menghancurkan sel inang setelah replikasi. Pertanyaan selanjutnya. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus adalah A. TBC, B. Malaria, C. Flu, D. Diabetes. Jawabannya adalah C. Flu. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada janggal ataupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.